Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 12 mata kuliah metodologi studi Islam. Mohon izin untuk menyampaikan materi kami, di mana materi kami ialah penelitian agama dan keagamaan. Adapun anggota daripada kelompok kami adalah itu yang pertama saya sendiri selaku moderator, lalu ada Aprian Nugraha dan Angelina Aini. Baik, itulah tadi dia untuk kelompok daripada anggota daripada kelompok kami. Selanjutnya penyampaian materi. Izinkan saya untuk menyampaikan materi yang pertama, yaitu mengenai konstruksi teori dan penelitian, di mana kedua hal ini termasuk dalam judul besarnya, yaitu pengertian konstruksi teori penelitian. Nah, naik konstruksi teori penelitian ini pertama harus kita bahas dulu mengenai konstruksi teorinya. Konstruksi teori ini sendiri merupakan susunan, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan susunan atau bangunan dari suatu pendapat, asas-asas atau hukum mengenai suatu hal. Dimana suatu hal ini yang dikaitkan di sini adalah antara satu dengan hal yang lainnya yang saling berkaitan, sehingga membentuk suatu bangunan. Dan secara bahasa tadi mengenai konstruksi teori. Lalu ada pula mengenai penelitian. Penelitian itu sendiri merupakan upaya dalam menemukan jawaban atas sejumlah masalah berdasarkan data-data yang terkumpul. Kita tadi di sini mengenai konstruksi teori dan penelitian sudah. Judul awal kita mengenai penelitian agama dan keagamaan. Sudah pasti selanjutnya kita bahas mengenai agama. Agama sendiri itu menurut dari A.B. Taylor bahwa agama itu adalah sebagai kepercayaan terhadap suatu kekuatan gaib, kekuatan yang tak kasat mata. Lalu melanjutkan lagi pendapatnya, Fraser itu meneruskan pendapat, di mana pendapatnya ini mengemukakan bahwa agama itu adalah suatu ketundukan atau penyerahan diri kepada kekuatan yang lebih tinggi daripada manusia yang dipercaya, mengatur, dan mengendalikan jalannya alam dan kehidupan manusia. Ini berarti ya kekuatan gaib tadi yang di luar nalar, namun dipercaya itu mengatur dalam kehidupan. Lalu pendapat ketiga terhadap agama itu sendiri adalah berasal dari tokoh nasional Harun Nasution. Nasution ini berpendapat bahwa agama itu mengandung arti ikatan-ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi oleh manusia. Nah, itu mengenai agama. Oke, tadi mengenai pendapat dari Fraser ya. Menurut pendapat dari Fraser ini sendiri, agama itu terdapat secara dua hal kita mendefinisikan. Yang pertama itu secara teoritis. Maksudnya ini yang seperti saya katakan tadi, bahwa berupa kepercayaan kepada kekuatan-kekuatan yang dimana kekuatan ini adalah hal gaib dan dianggap lebih tinggi daripada manusia. Lalu secara praktisnya atau memprakteknya dalam pengaplikasiannya, maka adalah itu berupa bentuk usaha manusia untuk tunduk kepada kekuatan tersebut, serta usaha di mana usaha tadi ini tujuannya untuk menggembirakan si kekuatan yang sifatnya gaib tadi. Selanjutnya dari pendapat Harun Nasution. Nah, dari Harun Nasution itu sendiri mengenai agama tadi terdapat unsur-unsur penting menurut si Harun Nasution tadi. Yang pertama itu ada kekuatan gaib. Kekuatan gaib di sini dapatlah kita katakan di situ sebagai Tuhan atau dewa dan sebagainya, sosok yang disembah. Itulah yang dikatakan kekuatan gaib pada hal ini. Lalu unsur penting yang kedua itu adalah keyakinan manusia bahwa kesejahteraan di dunia ini dan di akhirat nantinya bergantung kepada hubungan baik dengan kekuatan gaib yang dimaksud. Ya, pada dasarnya keyakinan manusia di sini adalah
bagaimana hubungan antara si manusia tadi dengan kekuatan gaib tadi, dengan si Tuhan tadi, dengan si dewa dan sebagainya. Lalu unsur penting yang ketiga adalah respons, di mana respon di sini sifatnya emosional dari manusia yang dapat mengambil bentuk perasaan. Perasaan di sini bisa berupa takut, cinta, hormat, taat dan sebagainya. Lalu unsur penting yang terakhir ataupun yang keempat yang di sini adalah paham adanya yang kudus atau yang suci. Nah, maksudnya di sini dalam ajaran agama kan tentu saja gitu dalam mengambil bentuk gaib seperti Tuhan tadi, lalu ada yang namanya malaikat, kekuatan gaib lainnya. Selain hal itu tentu juga ada yang hal-hal yang berbau suci lainnya, hal-hal kudus misalnya seperti kitab suci atau ajaran sendiri yang bersangkutan, tentu itu akan dianggap suci ataupun kudus. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya dipersilahkan kepada Angelita. Baiklah, materi selanjutnya saya akan membahas yaitu adapun penelitian agama bagi pemeluk agama samawi. Agama memiliki kriteria yang jelas karena telah disebutkan dalam kitab-kitab sucinya, dan agama bukan ciptaan manusia, melainkan berasal dari Tuhan, sehingga asal-usulnya pun tidak bersumber pada kondisi dan situasi alam sekitar atau masyarakat. Sedangkan menurut kaum agamawan, mendefinisikan agama sebagai suatu peraturan Tuhan yang mendorong jiwa seseorang yang mempunyai akal untuk memegang peraturan Tuhan itu atas pilihannya sendiri untuk mencapai kebaikan hidup dan kebahagiaan kelak di akhirat. Adapun ciri-ciri agama samawi yaitu yang pertama, berasal dari Tuhan, diperuntukkan bagi orang-orang yang berakal, dianut berdasarkan pilihan kemauan sendiri, dan menawarkan kebaikan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Pengertian penelitian agama yaitu penelitian agama adalah suatu upaya memeriksa, mempelajari, meramalkan, dan memahami secara seksama susunan atau bangunan dasar atau hukum-hukum dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk melakukan penelitian terhadap bentuk pelaksanaan ajaran agama sebagai dasar pertimbangan untuk mengembangkan pemahaman ajaran agama sesuai tuntutan zaman. Sedangkan pengertian daripada penelitian agama itu sendiri adalah pendekatan ilmiah yang diterapkan untuk menyelidiki masalah-masalah agama guna mendapatkan informasi yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai pelaksanaannya. Adapun macam-macam penelitian yang dapat dilihat dari berbagai macam segi. Yang pertama dilihat dari segi hasil yang ingin dicapai, yaitu terbagi dari penelitian menjelajah atau mengeksplor dan penelitian yang bersifat menerangkan. Lalu ada lagi dilihat dari segi bahan atau objek yang akan diteliti, yang terbagi atas penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Dilihat dari segi cara menganalisisnya, penelitian bersifat kualitatif dan bersifat kuantitatif. Dan yang terakhir, dilihat dari segi metode dasar dan rancangan penelitian yang digunakan, yaitu bersifat historis, perkembangan, kausal korelasional, kausal komparatif, eksperimen sungguhan, eksperimen semu, dan penelitian tindakan atau action research. Lanjut, pembahasan selanjutnya dibahas oleh Ian. Pada Ian dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan penjelasan dari Angel, yaitu 8 langkah rencana penelitian menurut Meli G. Tan. Yang pertama, pemilihan persoalan. Yang kedua, ada penentuan ruang lingkup penelitian. Yang ketiga, pemeriksaan tulisan-tulisan yang bersangkutan. Yang keempat, perumusan kerangka teoritis. Yang kelima, ada penentuan konsep-konsep. Yang keenam,
perumusan hipotesis-hipotesis. Yang ketujuh, pemilihan metode pelaksanaan penelitian. Yang kedelapan, perencanaan sampling. Selanjutnya, unsur-unsur yang harus ada dalam satu penelitian. Yang pertama ada judul, yang kedua ada penegasan masalah, yang ketiga ada latar belakang penelitian, yang keempat tinjauan pustaka, yang kelima anggapan dasar, yang keenam problematika penelitian atau hipotesis, yang ketujuh tujuan dan manfaat penelitian, yang kedelapan ada metodologi. Selanjutnya, jika unsur penelitian dikaitkan dengan rencana penyusunan catatan penelitian dan pengkajian agama, yang harus ada adalah yang pertama unsur latar belakang masalah, yang kedua studi kepustakaan, yang ketiga landasan teori, yang keempat metodologi penelitian, yang kelima ada kerangka analisis. Selanjutnya, perbedaan penelitian agama dan keagamaan. Penelitian agama atau research of religion, yaitu penelitian agama lebih mengutamakan pada materi agama, sehingga sasarannya terletak pada 3 elemen pokok, yaitu ritus, mitos, dan magic. Pada penelitian keagamaan atau religious research, perbedaannya itu penelitian keagamaan lebih mengutamakan pada agama sebagai sistem atau sistem keagamaan atau religious system. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.